Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Juni 2023. Saudaraku, mari kita kembali bersyukur di dalam doa pada pagi hari yang cerah ini kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, saudara. Dan marilah kita juga awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati-hati penampilan luar yang terpesona. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 12 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 15 dan ayat 20 serta Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Saudaraku yang terkasih, siapa yang tak kenal dengan negara Thailand, saudara? Negara yang dijuluki negara gajah. Negara yang begitu sangat menjanjikan. Mulai dari kuliner, tempat wisata dan hiburannya, saudara, yang luar biasa. Kalau malam mata kita, saudaraku yang terkasih, khususnya para pria, matanya tak akan berkedip melihat banyaknya para wanita yang tampak bukanlah asli wanita, saudara, namun waria, yang penampilannya sangat mirip sekali, bahkan tak ada bedanya dengan seorang wanita asli. Inilah dunia, banyak menampilkan kepalsuan, banyak para pria menjadi korban, saudara. Injil hari ini menampilkan dua pribadi yang saling bertentangan, seorang ahli Taurat dan seorang janda miskin. Yesus menasihati kepada kita semua, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Markus 12 ayat 38. Yesus menyampaikan ini, saudara, agar kita tidak tertipu oleh sesuatu yang semu, yang tampak dari luar sangat menarik sekali, tapi di dalamnya bobrok. Yesus menunjukkan para ahli Taurat yang tampak sangat menjaga penampilan lahiria. Ini yang sering dikatakan jaim, dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Yesus menyebutkan kelompok ini adalah orang-orang munafik, saudara. Kita dapat lihat dalam Matius 6 ayat 2, ayat 3, ayat 26, Lukas 12 ayat 56, dan Lukas 13 ayat 15. Inilah yang banyak membuat orang terkecoh karena penampilan, saudara. Misalnya rupa yang cantik dan tampan oleh karena kepolesan, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, nama besar, dan kata-kata yang manis. Berapa banyak di luar sana, saudara, kita jumpai mereka seperti ini. Mereka membusungkan dada seakan-akan mereka orang terhormat, layak mendapat pujian. Kata Yesus, hati-hatilah. Hati-hatilah, saudara. Di sisi lain, Yesus menampilkan seorang sosok janda miskin, di mana si janda miskin ini harus mencari nafkah untuk hidupnya, saudara. Ia hanya mempunyai harta sedikit dan ia mempersembahkannya. Ia memberi dari semua yang dimilikinya. Janda ini bersikap dan bertindak luar biasa, sebab ia memberikan kepada Allah apa yang diperlukannya untuk menyambung kehidupannya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua sebagai murid-murid Yesus. Allah melihat hati dan intensi orang yang memberi persembahan, saudara. Tidak seperti ahli Taurat, orang kaya yang memamerkan apa yang ia punya dan memperlihatkan kepada orang berapa banyak yang dipersembahkan kepada
Allah. Tetapi Allah melihat hati kita, saudara. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua, diri kita masing-masing untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kehidupan kita selama ini, saat ini. Adakah kesombongan yang kita tampilkan? Sombong menampilkan jabatan kita, posisi kita, gelar kekayaan kita, ketampanan kita, kecantikan kita yang kita poles. Apakah kita sudah seperti janda miskin yang hidup apa adanya? Mempersembahkan apa yang kita miliki? Atau masih seperti ahli-ahli Taurat yang jaim, saudara, hanya jaga image, penuh kepalsuan, polesan. Allah tidak melihat itu semua, saudara. Allah hanya melihat hati kita, saudara. Melihat intensi atau wujud dari dalam hati kita yang sangat terdalam. Mari saudara-saudara yang terkasih, di dalam perenungan hari ini, kita mau ambil waktu mengintrospeksi diri kita. Kita mau, saudara, melepaskan rasa kesombongan diri yang ada pada diri kita. Kita mau melepaskan segala kepalsuan, polesan-polesan yang melekat di dalam diri kita, saudara. Dan kita juga mau dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri seutuhnya menurut ukuran kita. Dan kita mau lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Tobit 12 ayat 8. Kita mau dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang terkasih, mempersembahkan hati kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Karena Allah tidak melihat sesuatu itu yang ada di luar kita, atau polesan-polesan yang ada di dalam diri kita. Tetapi Tuhan Allah melihat hati kita yang terdalam. Tuhan Yesus, kami kadang memperlihatkan kesombongan diri kita. Kami sering tertipu dengan penglihatan kasat mata kami. Tak jarang pula kami terbawa arus olehnya. Untuk itu kami mohon, ya Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus, yaitu Roh hikmat, boleh selalu mengajarkan kami menjadi orang bijak dan benar. Biarlah Roh Kudus boleh melepaskan kesombongan diri kami dan membimbing, menuntun kami, agar kami mampu selalu menjalani perintah-Mu demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Shalom Aleichem.